Warga yang terdampak banjir dan longsor di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mengaku masih kesulitan mendapatkan bantuan pangan. Warga Tapanuli Tengah yang berjalan kaki hingga 4 jam untuk mencari makanan karena desa mereka masih terisolasi. Warga Kecamatan Sitahuis, Tapanuli Tengah yang masih terisolasi terpaksa berjalan kaki ke desa terdekat untuk mencari bantuan. Dengan perlengkapan seadanya tanpa alas kaki, warga melewati puluhan kilometer di jalan yang tertimbun longsor. Warga mengaku desanya masih terisolasi dan sulit mendapat makanan. Logistik yang disalurkan melalui udara belum menjangkau desa-desa di Kecamatan Sitahuis, Tapanuli Tengah. Hal serupa juga dilakukan warga Menanggani, Kecamatan Karangbaru, Kabupaten Aceh Tamiang. Mereka terpaksa berjalan kaki selama 3 jam menuju ibu kota kabupaten guna mendapatkan bantuan. Mereka mengaku sudah seminggu mulai kekurangan makanan dan air bersih lantaran wilayahnya masih terisolasi. Untuk memenuhi kebutuhan warga, Wakapolri bersama Bupati Aceh Tamiang, Armia Fahmi, langsung menuju posko bantuan Kementerian Sosial untuk menyalurkan bantuan berupa bahan pokok. Komjen Dedi mendata kebutuhan yang diperlukan warga terdampak banjir, diantaranya air bersih, air minum, dan pakaian. Kita sudah mendatakan beberapa kebutuhan mendesak yang harus segera kami penuhi. Yang pertama ada bola lapangan, yang kedua water treatment, kemudian kita juga akan mengirim water jen, kemudian kebutuhan untuk ibu-ibu dan anak. Ya, kalau untuk logistik tetap setiap hari akan dikirim. Besok kami mengirim 16 ton untuk logistik untuk kebutuhan masyarakat di Aceh Tamiang. Tapi yang jelas Pak Bupati nanti sebagai lini sektor terdepan untuk penyaluran distribusi. Demikian juga Pak Bupati tadi minta tambahan alat transportasi berupa truk, ranger truk. Insya Allah coba saya komunikasikan dengan Kapolda Sumut. Kapolda Sumut ada beberapa truk yang bisa kita dorong ke Aceh Tamiang. Nah, nanti dari gudang logistik punya Pak Bupati akan distribusikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat pinggiran yang saat ini masih sangat sulit dan terdampak. Bantuan kepada korban bencana banjir dan longsor di Aceh Tamiang juga dikirim melalui udara. Sedikitnya 20 paket bantuan dibawa menggunakan pesawat angkut Super Hercules lalu diterjunkan menggunakan parasut di lapangan Bima, Kecamatan Kuala Simpang. Tidak hanya kesulitan kebutuhan pangan, warga korban banjir juga kesulitan mendapat bahan bakar minyak. Antrean panjang di sejumlah SPBU masih terjadi di Kota Medan, Sumatera Utara. Warga mulai mengantre di sejumlah SPBU meskipun jam operasional belum dibuka. Salah satu SPBU yang diserbu masyarakat mencari BBM yakni SPBU di Jalan Gajah Mada, Medan. Antrean terjadi sejak pukul 6.30 pagi. Warga memilih mengantre sejak awal meskipun jam operasional SPBU belum buka. Di Mandailing, Natal, Sumatera Utara, seorang wanita pingsan diduga usai kelelahan antre di SPBU. Diduga wanita itu kelelahan setelah ikut mengantre selama 5 jam. Antrean panjang BBM terjadi karena stok BBM mulai langka di Mandailing, Natal setelah akses jalan terputus akibat musibah banjir dan tanah longsor. Melalui keterangannya, Pertamina menjamin pasokan energi untuk wilayah Aceh, Sumatera Utara hingga Sumatera Barat aman setelah pulihnya jalur distribusi BBM di jalur laut. Dalam keterangannya, Pertamina menyampaikan, Pertamina Patraniaga memastikan pasokan energi untuk masyarakat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dalam kondisi aman, seiring pulihnya operasional suplai BBM dari jalur laut. Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mengatakan Presiden telah memerintahkan semua kementerian lembaga mengerahkan kemampuan yang dimiliki. Pratikno memastikan penanganan bencana ini dilakukan dengan seluruh kekuatan nasional yang dimiliki. Seluruh kementerian dan lembaga diperintahkan oleh Bapak Presiden termasuk TNI Polri, ya, BNPB, dan semua komponen untuk mengerahkan sumber daya yang ada semaksimal mungkin menangani bencana di Sumatera ini. Jadi sekali lagi ini penanganannya benar-benar penanganan full kekuatan secara nasional, begitu. Jadi memang sekali lagi ini sudah ditangani juga. Tim kan pusat kan sudah mengerahkan ke sana. Direktur Eksekutif Amnesty International, Usman Hamid, mendesak pemerintah segera menetapkan bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai bencana nasional. Yang membuat kami mendesak pemberlakuan keadaan darurat nasional adalah karena bencana itu meskipun terjadi di daerah, bukanlah bencana daerah,
melainkan bencana daerah akibat kebijakan nasional. Yang kedua, kalau kita lihat dari segi jumlah korban, sudah banyak sekali dan angkanya bertambah dengan sangat cepat dari 100, 200, 300 sampai sekarang sudah di atas 700. Begitu pula dengan harta benda masyarakat. Lalu juga kerusakan sarana dan prasarana publik hampir lumpuh. Sepekan lebih pasca bencana longsor dan banjir bandang, kondisi korban kian memprihatinkan karena dihantui krisis pangan dan air bersih. Bantuan kini jadi asa bagi korban banjir dan longsor untuk bertahan hidup. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, hingga hari ke-10 warga terdampak banjir dan juga longsor yang terjadi di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh masih menanti bantuan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Sudahkah penanganan korban banjir di Sumatera dan Aceh ini cepat dan tepat sasaran? Apa saja yang dibutuhkan dan bagaimana proses penyalurannya? Kita bahas pagi hari ini bersama dengan sejumlah narasumber. Melalui sambungan daring sudah ada relawan Palang Merah Indonesia Azman, kemudian ada Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi BNPB Abdul Muhari, serta Sekretaris Perusahaan Pertamina Niaga Robert Damatubun. Selamat pagi Bapak-Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi. Iya, saya ke Pak Asman dulu selaku relawan dari Palang Merah Indonesia. Saya ke Pak Asman. Pak Asman, bisa diceritakan Pak Asman, Anda saat ini berada di mana dan sampai saat ini kondisi dari warga apa yang paling dibutuhkan saat ini? Soal air bersih, krisis pangan, termasuk juga penyediaan posko kesehatan dan juga obat-obatan bagi kaum rentan seperti lansia, ibu hamil dan juga lansia, seperti apa Pak Asman? Baik, izin sedikit melaporkan bahwasanya saya saat ini berada di wilayah Luksemawe. Saya dari PMI Kota Luksemawe. Saat ini kita mendapatkan instruksi dari TMI Provinsi untuk melakukan proses pelayanan ambulan untuk evakuasi korban-korban banjir di wilayah Luksemawe dan wilayah Aceh Utara. Begitu juga jika diperlukan ke wilayah lainnya. Sebelumnya kita PMI Luksemawe sudah bergerak dari tanggal 25 melakukan pelayanan ambulan ketika proses banjir. Itu kita sudah melakukan pelayanan. Kita evakuasi masyarakat dari tempat yang terisolasi, gitu kan. Kita evakuasi masyarakat yang sakit, kita bawa ke rumah sakit atau ke posko-posko pengungsian. Oke. Oke. Jadi, ya. Ya, sepanjang dari mulai tanggal awal Desember ini di Lok Sumawe sendiri, dari pantauan Anda, Pak Asman, apakah ada wilayah yang terisolasi di sana dan tantangan terbesar apa yang kemudian dihadapi untuk proses evakuasi warga yang sakit menuju ke rumah sakit dan juga ke posko pengungsian yang dilengkapi oleh posko kesehatan di sana, Pak Asman? Sebelumnya kita terkendala untuk akses untuk menuju ke lokasi terpapar banjir dikarenakan armada kita agak susah bergerak dikarenakan ketinggian air yang sangat tinggi, sehingga di situ kita lebih memerlukan speedboat atau speedboat gitu. Itu yang menjadi kendala kita di lapangan. Untuk saat ini kita lihat dari pengungsian atau dari masyarakat itu lebih memerlukan bantuan distribusi air bersih, dan kita sudah melakukan hal itu, sudah melakukan distribusi air bersih sesuai dengan arahan dari PMI Provinsi. Dan untuk selanjutnya kita masih menunggu arahan dari PMI Provinsi apa yang memang bisa kita lakukan untuk membantu masyarakat wilayah, untuk membantu masyarakat Aceh. Oke, tadi Anda menyebut di wilayah Lok Sumawe, kemudian juga di Aceh Utara. Ini Aceh Utara juga kan salah satu wilayah yang kemudian terdampak cukup parah juga ya, Pak Asman. Pak Asman,
bisa Anda ceritakan apa yang kemudian paling Anda ingat pada saat proses evakuasi terhadap salah satu korban terdampak menuju ke rumah sakit, seperti apa wilayahnya, kemudian Anda harus melewati banjir yang begitu tinggi termasuk dengan menggunakan speedboat, bisa Anda ceritakan, Pak Asman? Baik, saya sedikit menceritakan pada tanggal 25 kita mengevakuasi mengevakuasi pasien di mana itu di wilayah Aceh Utara. Kebetulan kita tim PMI ini sedang bergerak memantau kondisi. Di situ kita kebetulan kita sedang mengisi bahan BBM untuk armada kita. Jadi di situ kita mendapatkan korban sakit yang harus kita evakuasi ke rumah sakit dalam kondisi air di jalan lumayan tinggi dan kencang airnya. Di situ kita nekat untuk mengingat kondisi pasien ini harus kita tolong, maka kami ambil satu kesimpulan, kami akan terobos banjir. Di dalam banjir itu kami sedikit terkendala, mobil kami mati. Jadi mobil mati itu di bagian arus kencang. Arus kencang sehingga mobil kami ini hampir di bawah arus. Syukur dari pihak Polri, TNI membantu kami dalam keadaan mobil mogok. Mereka membantu menolak sehingga kami lewat dari ketinggian air tersebut. Oke, ketinggiannya pada saat itu berapa? Adakah 1 meter atau 1,5 meter, Pak, seingat Anda? Ketika itu 1 meter, cuma airnya itu terlalu kencang. Arusnya deras ya? Arusnya terlalu deras. Oke, saya ingin ke Pak Muhari. Pak Muhari, ini kalau kita lihat kan hari ini Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran juga sudah mengunjungi wilayah Sumatera Barat, nanti akan ke Tapanuli dan juga ke Aceh begitu. Nah, dari data yang Anda miliki, Pak, dari BNPB hingga saat ini untuk korban meninggal dunia termasuk juga korban hilang seperti apa, Pak, datanya? Ya, untuk rekapitulasi data yang kami sudah verifikasi dan validasi per cut off data pukul 16.00 kemarin, itu jumlah korban meninggal dunia sudah di angka 770 dan masih ada sekitar 400-an lainnya yang masih hilang. Memang untuk proses pencarian dan pertolongan untuk menambah, karena ini tim SAR gabungan sudah bekerja lebih dari 7 hari ya Mbak Desti ya, mengalami juga exhausted yang sangat luar biasa karena tantangan medan dan luasnya jangkauan pencarian yang dilakukan. Untuk itu kemarin sejak 2 hari yang lalu kita sudah meminta penebalan anggota TNI yang untuk kita bantukan dalam baik itu menambah ataupun mengganti personil, menggeser personil agar refreshment personil di lapangan supaya upaya pencarian ini masih tetap. Nah, penambahan dan penebalan anggota dan juga alat perangkat ini sudah turun di lapangan dan kita harapkan tetap memasuki minggu kedua ini upaya pencarian dan pertolongan masih tetap optimal supaya bisa segera kita selesaikan upaya pencarian pertolongan ini sambil paralel kita tetap mengutamakan dan mengoptimalkan distribusi logistik untuk warga terdampak. Ini juga masih menjadi tantangan, tetapi makin hari akses jalan itu sudah via darat maksudnya itu sudah makin bisa dilalui. Salah satu yang paling krusial untuk Aceh misalkan itu adalah akses darat dari ke Aceh Tamiang. Jadi Aceh Tamiang yang merupakan salah satu kabupaten terisolir di minggu pertama, maka per kemarin itu jalur ada sekitar 6 truk BBM itu sudah masuk ke Aceh Tamiang
Tamiang via jalur darat. Nah, kalau jalur darat ini sudah bisa ditembus secara otomatis, ini tonase bantuan tidak hanya makanan dan permakanan, tetapi juga infrastruktur, kelistrikan, dan komunikasi itu juga bisa kita percepat. PR kami sebenarnya untuk lintas timur Aceh ini tinggal di 2 jembatan, jembatan Meredu dan jembatan di Biren. Kalau 2 jembatan ini bisa kita selesaikan dalam hingga mungkin 7 hari ke depan, maka lintas timur Aceh sudah full bisa dilalui dan secara otomatis itu akan sangat-sangat membantu upaya percepatan pemulihan kawasan terdampak, Mbak Distin. Oke, berarti untuk wilayah Aceh ini, khususnya Aceh Tamiang, sudah ada jalur darat yang kemudian sudah bisa pulih begitu ya. Karena kemarin jurnalis kami di lapangan, jurnalis Kompas TV sempat sudah masuk ke wilayah Aceh Tamiang, agak miris dan memilukan sekali Pak Abdul Muhari. Bahkan warga di sana harus meminum air dan menyaring air dari genangan banjir begitu karena tidak adanya ketersediaan pasokan air bersih di sana, Pak. Bagaimana, Pak Abdul Muhari? Benar, karena pada saat kondisi jalur darat belum bisa kita tembus, maka secara otomatis dukungan logistik yang bisa kita geser itu satu-satunya hanya via udara. Kita pernah juga sempat coba via laut dan itu sempat masuk satu sorti. Tetapi secara umum memang dari hari ketiga itu dukungan logistik, vitamin, makanan dan non permakanan itu secara otomatis hanya lihat udara. Nah, kalau lewat udara ini tonase bantuannya kan tidak sebesar atau tidak seberat dengan tonase bantuan di jalur darat. Saya ilustrasikan kalau jalur darat itu satu truk itu bisa sekitar 10 hingga 15 ton. Sedangkan kalau jalur udara, satu sorti itu hanya sekitar 800 hingga 1,5 ton. Nah, ini juga kita mengupayakan untuk jalur udara ini sebenarnya tidak ada kabupaten kota yang tidak terjangkau. Tetapi memang tonase bantuannya ini tidak sebesar kalau jalur darat. Sehingga optimalisasi kami adalah peningkatan jumlah sorti penerbangannya. Sehingga kami coba upayakan dalam satu hari itu satu kabupaten bisa terputus Pak Abdul Muhari sinyalnya, sepertinya kami mengalami gangguan sinyal begitu kepada Pak Abdul Muhari. Baik Pak Abdul Muhari, kita nanti akan sambung lagi Pak, tapi dari informasi yang Anda berikan bahwa memang saat ini untuk wilayah terisolasi khususnya di Aceh Tamiang, memang pendistribusian bantuan ini diupayakan optimal melalui jalur udara. Penerbangan untuk operasi cek. Oke, ditahan dulu Pak Abdul Muhari, saya ingin ke Pak Robert. Pak Robert, ini dari Pertamina. Pak Robert, bagaimana soal penyaluran BBM ke wilayah terdampak? Kalau di Medan kita punya laporannya, bahkan warga harus mengantre BBM sejak pagi, SPBU belum dibuka, kemudian sudah mengantre di sana. Bagaimana untuk penyaluran BBM? Saya khusus di Sumatera Utara dulu. Seperti apa Pak? Di Mandailing Natal, kemudian di Medan. Baik, terima kasih. Sebelumnya kami mengucapkan dari Pertamina turut prihatin dan berduka cita tentunya kepada para korban. Dan dapat saya sampaikan untuk wilayah Sumatera Utara, memang terdapat beberapa titik yang masih cukup sulit untuk ditembus. Mana saja Pak? Karena sekitar untuk area Sibolga, Tapanuli Tengah, kemudian juga untuk Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, dan juga Brastagi, Karo, dan beberapa wilayah di sekitarnya, termasuk juga Nias dan Kepulauan ya. Jadi seperti disampaikan tadi oleh Pak Abdul Muhari bahwa memang beberapa mobil tangki sudah berhasil masuk. Di area yang lain kami juga tetap mengoptimalkan multimoda transportasi baik darat, laut maupun melalui udara. Kami coba masukkan energi melalui kapal yang kemudian diangkut kembali dengan mobil tangki. Selain itu untuk operasional alat berat untuk membuka jalur
itu kami kirimkan juga dengan lewat udara atau dengan kendaraan kecil, bahkan kita juga bekerja sama untuk menggunakan roda 2. Nah, ini harapannya dapat mempercepat terbukanya jalur sehingga tentunya tidak saja energi yang bisa masuk ke sana, tapi kami juga berharap bahwa bantuan ataupun misalnya dari PMI dan instansi yang lain itu kemudian dapat masuk untuk memberikan pertolongan ataupun bantuan. Harapan kami tentunya ini menjadi usaha bersama sehingga kami mencoba menyediakan energi untuk seluruh stakeholder baik BNPB ataupun lembaga lain yang turun ke lokasi, dan tentunya kami juga berharap terkait dengan ketersediaan listrik ya, karena SPBU ini kami saat ini menggunakan genset di mana operasionalnya itu hanya bisa 5 jam dan harus dimatikan selama 1 jam supaya tidak terjadi overheat. Baru nanti akan beroperasi lagi. Pada prinsipnya ketersediaan BBM dalam jumlah yang cukup. Hanya saja kami menghimbau kemudian untuk masyarakat tidak melakukan panic buying dan apalagi kemudian memanfaatkan momen ini untuk membeli dan menjual kembali dengan harga yang tinggi. Karena BBM ini sangat penting saat ini. Tidak saja bagi operasional, tapi juga untuk penanggulangan bencana yang diperlukan. Oke. Tadi Anda sebutkan beberapa wilayah di Sumatera Utara, ada Sibolga, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, kemudian ada Brastagi, ada Karo, Kepulauan Nias. Nah, kalau untuk di Sumatera Barat, penyaluran bantuannya seperti apa, Pak? Penyaluran BBM maksud saya, penyaluran BBM. Untuk di wilayah Sumatera Barat, alhamdulillah justru lebih kondusif daripada di wilayah Aceh dan Sumatera Utara, sehingga dampak memang terjadi, namun kami masih bisa untuk melakukan supply baik dari sisi BBM ataupun LPG untuk mendukung penanggulangan yang ada di sana. Dan saya pikir untuk Sumatera Barat ini kami juga sudah full effort, semua usaha kami lakukan. Tapi memang tidak se-ekstrim multimoda transportasi untuk energi yang kami lakukan di wilayah Aceh dan Sumatera Utara. Untuk Sumbar saya pikir akan jauh lebih terkondisikan untuk suplai energinya. Oke, Sumbar kondisinya bisa dikatakan lebih baik begitu ya, bisa diakses begitu ya. Nah, kalau untuk Aceh, Pak, Aceh juga kan cukup parah terdampak, banyak akses yang putus, Pak. Bagaimana untuk penyaluran BBM di sana? Bahkan salah satu wilayah sudah berhari-hari ini tidak teraliri listrik, Pak, karena memang gensetnya harus pakai solar dan tidak ada BBM di sana, Pak. Betul. Untuk wilayah Aceh memang cukup terdampak paling dominan karena kami petakan di wilayah Aceh sendiri untuk PD Jaya, PD, kemudian Biren, ini terdapat jalur utama ke Banda Aceh yang terputus di beberapa titik akibat jembatan amblas ataupun banjir besar yang masih melanda. Kemudian untuk wilayah Aceh Tengah, Bener Meriah dan Gayo Lues ini juga menjadi tantangan tersendiri karena banyaknya titik longsor dan badan jalan yang hilang sehingga mobil tangki kami tidak dapat melalui untuk lewat ke sana. Untuk wilayah Aceh Tenggara kami coba mapping, ada tanah bergerak dan longsor susulan yang kemudian membuat akses ini menjadi tertutup. Begitu juga dengan daerah pesisir barat, Aceh Jaya, Aceh Barat, dan Nagan Raya. Walaupun menggunakan kendaraan besar, tapi beberapa ruas ini masih tergenang cukup tinggi, sehingga mobil tangki yang sudah dengan struktur tinggi itu belum bisa dilalui. Nah, ini yang kita lakukan adalah kita coba melakukan alih suplai dari Lok Semawe yang kemudian melalui jalur laut. Ini energinya kami kirim ke fuel terminal Rueng Raya, baru kemudian dibawa menggunakan mobil tangki. Sampai saat ini sudah untuk wilayah Aceh sudah lebih dari 50 mobil tangki yang sudah kami tambahkan. Dan secara total kami juga menambahkan sekitar 80 personil awak mobil tangki tambahan dari luar Sumatera, baik dari Sumatera Selatan, Kalimantan, Jawa, dan sebagainya untuk
menambah kekuatan sehingga ini dapat beroperasi 24 jam. Untuk LPG sendiri juga di wilayah Aceh kami lakukan melalui laut, di mana ski tank ataupun mobil tangki LPG ini kami angkut menggunakan kapal dan baru diturunkan untuk mengangkut. Untuk wilayah terisolir, kembali lagi kita dropping, kita kerjasama dengan pesawat perintis, baik dari TNI AU maupun swasta, paling tidak untuk memberikan BBM kepada penggunaan alat berat ataupun penanganan bencana yang ada di sana. Dan yang terakhir tentunya yang sudah kami lakukan ini adalah relaksasi barcode, di mana sampai tanggal 11 Desember nanti masyarakat tidak perlu menggunakan barcode untuk membeli BBM solar maupun Pertalite. Untuk wilayah Aceh sekitar ada 60 SPBU yang kita operasikan sekitar 24 jam full untuk beroperasi melayani masyarakat dalam pembelian. Oke, jadi kalau untuk wilayah Aceh ada 60 SPBU yang dioperasikan 24 jam nonstop tanpa barcode ya Pak ya, sampai tanggal 11 Desember? Ya, ini adalah untuk area-area yang terdampak ya, dalam arti kenapa dilakukan relaksasi barcode dari pemerintah melalui BPH Migas. Ini dikarenakan akses internet itu terbatas di sana, sehingga tentunya tidak bisa mengakses barcode subsidi tepat, sehingga tentunya untuk membantu juga maka dilakukan relaksasi. Ini dilakukan untuk wilayah-wilayah tertentu dan SPBU-SPBU yang memang tidak terakses internet untuk bisa menggunakan internet dan barcode tersebut. Oke, bagaimana dengan di Sumut? Begitu juga ada relaksasi semacam itu Pak, barcode juga? Untuk beberapa area di Sumut tentunya kami juga bekerja sama, tapi tidak secara menyeluruh, karena wilayah-wilayah di Sumut masih ada SPBU yang beroperasi 24 jam ini juga masih bisa mengakses internet. Sehingga ini relaksasi ini dilakukan dalam rangka mempermudah perolehan energi ya. Jadi tidak semua, beberapa saja. Oke, saya ke Pak Asman. Pak Asman, terakhir Pak Asman, dari yang sudah Anda lakukan bersama dengan rekan-rekan begitu ya, kami turut mengapresiasi juga. Bantuan apa yang saat ini sangat mendesak dibutuhkan oleh para korban terdampak dari banjir dan juga longsor, khususnya di Luk Sumawe dan juga Aceh Utara di wilayah Anda, Pak Asman? Baik, untuk bantuan seperti yang diperlukan di lapangan itu, yang terutama itu air bersih. Dikarenakan ketika kita turun lapangan, kita lihat kondisi di lapangan itu memang sangat membutuhkan air bersih. Dikarenakan di lapangan bahkan untuk memandikan jenazah saja itu tidak ada air bersih. Dan untuk selanjutnya itu berupa bantuan logistik, makanan. Bahkan ada tempat-tempat yang memang aksesnya terputus karena jaringan, karena listrik. Jadi kenapa mereka kita tidak tahu informasi mereka, karena ya jaringan terputus, mereka berada dalam pedalaman, air tidak ada, mereka perlu bantuan. Jadi yang lebih kami utamakan sekarang bahwasanya proses evakuasi korban dan distribusi air bersih. Untuk bantuan kita harapkan nanti akan kita tunggu arahan juga dari PMI Provinsi, bantuan apa yang memang akan diarahkan atau disalurkan secara tepat dan merata kepada masyarakat. Oke, untuk petugas medis dan juga obat-obatan, karena ini kan udah lebih dari 1 pekan ya Pak Asman ya, dari informasi Anda, apa obat-obatan atau penyakit yang kemudian sudah mulai dirasakan oleh warga, khususnya di posko pengungsian, karena memang minim sekali, sulit sekali air bersih di sana. Bahkan tadi Anda menceritakan untuk memandikan jenazah saja sudah tidak ada air bersih di sana. Ya, keluhan di lapangan itu di lapangan penyakit gatal-gatal, gatal-gatal karena mungkin karena kondisi air, ya. Habis itu lebih ke ada yang demam, makanya kita perlu obat-obatan juga. Dan perlu saya laporkan juga bahwasanya dari
PMI ini sudah melakukan pelayanan kesehatan dan PMI Provinsi untuk saat ini sudah mengirimkan 60 relawan untuk turun ke lokasi-lokasi yang memang sangat membutuhkan bantuan pelayanan kesehatan dan bantuan lainnya. Oke, baik. Kita tentu saja berharap pemerintah pusat terus mengupayakan secara optimal bagi wilayah-wilayah yang terdampak dan masih terisolasi di wilayah Aceh, kemudian di Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat, khususnya untuk ketersediaan air bersih, bantuan makanan, termasuk juga bantuan lainnya untuk pemulihan akses jalan supaya pendistribusian juga berjalan secara optimal. Terima kasih Pak Asman selaku relawan Palang Merah Indonesia, kemudian juga ada Pak Robert Damatubun yang merupakan sekretaris perusahaan Pertamina Niaga juga sudah bergabung bersama kami. Kemudian sebelumnya ada Kapus Data Informasi dan Komunikasi BNPB Pak Abdul Muhari juga sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu Bapak-bapak, selamat bertugas kembali. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam.